Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang dimuliakan Allah, Tuan Guru Besar Tariqah Asy-Syabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah Murabbi Ruhina Al-Mukarram Buya Syekh Muhammadur Ali Al-Khalidi beserta keluarga dan zuriyah yang dimuliakan Allah, Tuan Khalifah PBB Tuan Khalifah Muhammad Rusli, yang dimuliakan Allah, Tuan Khalifah Abdullah selaku Khalifah Buya yang tertua yang bersama kita pada malam hari ini. Mohon doa dan bimbingannya kepada tuan-tuan yang dimuliakan Allah, para Khalifah Darul Muhibbin yang lahir di tanah Pertiwi Barus dan sekitarnya, dari halqah kita, halqah Darul Muhibbin, serta yang dimuliakan Allah, para tuan dan tuan jamaah tuan guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah kepada kita, zahiran wa batinan, nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Yang atas nikmat Allah itu kita dikumpulkan Allah di majelis mulia ini, yaitu dalam rangka bertawajuh mengamalkan ajaran ilmu yang kita dapat dari tuan guru kita. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir perjuangan kita masing-masing. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita dikumpulkan Allah bersama barisan Rasulullah, sebab saat ini kita sedang berusaha untuk ittiba', mengikuti ajaran Rasulullah dengan mengamalkan iman, Islam dan ihsan insyaallah. Tuan kalimah yang dimuliakan Allah serta tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin kami untuk sedikit berbicara, tidak lain adalah karena semata-mata mengamalkan amanah yang disampaikan oleh tuan pembimbing kita. Ini judul besar yang menjadi tujuan kita bersama. Kita tahu bahwa, dan kita masing-masing tahu tentang ada istilah syariat, thariqat, hakikat dan ma'rifat. Kita tahu tentang istilah itu. Yang pertama disebut dengan syariat, yang kedua disebut dengan thariqat, yang ketiga disebut dengan hakikat, yang keempat disebut dengan ma'rifat. Jadi yang apa itu adalah tabaqat dalam istilah para ulama, jenjang yang semestinya dan seidealnya itu dilalui oleh setiap umat Nabi Muhammad. Idealnya ini adalah setiap tabaqat ini, tangga ini sebenarnya seharusnya dibuatkan tangga. Ideal adalah harus dilalui oleh umat Nabi Muhammad kalau memang ittiba', mengikuti umat, mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Bagaimana penjelasan sederhana? Penjelasan sederhananya, tuan-tuan, mungkin kalau dijelaskan secara bahasa, secara bahasa Arab agak susah gitu. Karena kita adalah tipe orang yang simple dan mudah mengerti. Apa itu yang syariat, apa itu yang thariqat, apa hakikat, apa ma'rifat.
Kita analogikan seperti ini. Kita anggap iko buah durian. Buah durian. Tabayang di kita durian tu buahnya agak bulat lonjong, duri-duri, ada tampuknya. Itulah durian. Kulit durian tu disebut dengan syariat. Kulitnya itu adalah syariat. Dan kita adalah manusia yang sudah bersyariat. Kita sudah sholat, bersyahadat, sholat, puasa, kita sudah melakukan itu. Ibaratnya, kalau kita durian, kita adalah kulit durian. Kemudian, durian itu kan ada isinya. Ada isinya. Jangan dulu bayangkan cuman, pasti ada isinya. Pasti ada isinya. Macam mana caranya mak dapat kita isi? Isi itu adalah hakikat. Hakikat itu adalah kulit. Bagaimana caranya durian yang punya kulit utuh, duri-duri lah, mak bisa nampak isinya. Maka dibutuhkan jalan, metode, cara untuk dapat isinya. Apa itu? Itulah thariqah. Kita ambil ladin, kita pancung pantat durian itu, kita kupakkan ini. Itulah cara untuk mendapatkan isi. Cara itu adalah thariqah. Itu artinya apa caranya membuka, cara membuka kulit, maka dapatlah isi. Isi kok tidak mungkin kita cari-cari saja. Apakah dengan melihat isi durian kita sudah kenal puncak durian? Belum. Kita harus tahu macam mana rasanya durian. Harus tahu kita macam mana rasanya durian. Maka perlu lagi thariqah. Cara untuk macam mana tahu rasanya, ada usaha kita binjek buahnya itu, kita angkat, kita dakikkan ke mulut, kita dulu, kita embutnya, itu namanya thariqah. Artinya, cara untuk mendapatkan, tahu kita hakikat isinya, untuk dapatkan ma'rifatnya, ada thariqah balik seharusnya. Dan antara hakikat dengan ma'rifat, ada thariqah balik seharusnya. Usaha untuk mendapatkan rasa itu, kita binjek, kita masukkan ke mulut, kita embut, kita rasakan di lidah. Oh, baik, rasa durian. Ma'rifat itu adalah rasa. Artinya, ibaratkan durian adalah ma'rifatullah. Maka kulit durian itu adalah syariat. Cara untuk mendapatkan isi membukanya itu namanya thariqah. Isi durian itu adalah hakikat. Di balik isi itu ada balik lain, sesuatu yang lebih rahasia, namanya ma'rifat. Itulah rasa durian. Kalau tak rasa di kita durian itu adalah mumpunilah pengenalan kita kepada durian. Karena itu tuan dan tuan-tuan, kita tidak usah mengkaji hakikat dan ma'rifat. Tugas kita adalah bersyariat dan berthariqah. Apa? Untuk dari kulit untuk masuk ke isi perlu thariqah. Dari hakikat masuk ke ma'rifat, dari isi itu dapat rasa perlu thariqah. Iko bukan usaha kita. Iko adalah pemberian Allah. Yang usaha kita adalah dua saja, syariat dan thariqah. Artinya orang-orang yang tidak mau berthariqah, ini ibarat punya durian di rumahnya, gadang durian montong, durian musang king, tapi hanya dicalik-calik dan dirabu-rabunya saja. Tidak pernah dibukanya durian itu, tidak pernah tahu yang macam mana bentuk isinya, dan tidak pernah dirasukannya durian. Sayang tak? Sayang. Sayang sekali durian itu hanya sebagai pajangan, tidak tahu yang isinya macam mana, tidak tahu yang balik macam mana Rasul. Maka beruntung tak? Kalau ada pertanyaan, beruntung tak orang-orang yang alam masuk thariqah? Belum tentu. Kecuali di istiqomah. Hanya sekedar masuk thariqah beruntung? Enggak. Kecuali yang istiqomah. Makanya doa yang diajarkan Tuhan Guru, Allahumma inni as'aluka taubatan wal inabatan wa istiqomatan ala syari'atil dharra wa tariqatil bayda. Tidak ada dikaji Tuhan Guru hakikat ma'rifat. Hakikat ma'rifat itu pemberian Allah. Tugas kita adalah istiqomah dalam syariat
jangan pernah tinggalkan syariat, dan lapisi balik dengan thariqat untuk dapat kepada isi, dan insya Allah di balik isi itu balik ada rasul, ada puncak pengenalan kita. Ma'rifatullah itu kan artinya mengenal Allah. Jadi jangan hanya sekedar berbangga, aku nak masuk thariqat otomatis dapat hakikat. Belum tentu. Untuk dapat isi saja perlu kita cari dulu tangan dua tuan-tuan, cari tangan dua muka dunia itu. Tak duri-duri tangan itu. Hanya sekedar masuk saja tidak mungkin. Harus istiqomah. Tidak ada cerita hanya sekedar lama-lama, tidak. Ada proses di mana tak cucuknya tangan itu, di mana kadang jari itu kali kalau itu, di mana kadang pas membukakan tu melompek saja dunia untuk memukul itu. Itulah thariqah. Jalan ketika sudah bersyariat untuk dapat hakikat, caranya thariqah. Dari hakikat untuk dapat ma'rifat adalah dengan thariqah baru. Dan otomatis ini orang sampai di makom hakikat tiba-tiba ma'rifat. Tidak, harus terus istiqomah syariat thariqah, syariat thariqah istiqomah sampai kalau diizinkan Allah dapat ma'rifat. Itulah yang itu keingin itu. Allahumma ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, engkaulah yang aku tuju, ridhomu yang aku cari. Makanya doanya a'tini, berikan aku mahabbah. Bukan kita cari, bukan kita yang mendapatkannya, bukan kita yang mengusahakannya. Itu pemberian. Hakikat dan ma'rifat adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu sekedar cara kita mengenal Allah. Kini kembali yang menjadi rancu ada. Kita tarik thariqat bukan situ tuan-tuan. Thariqat bahasa lainnya adalah tasawuf. Tasawuf atau thariqat. Thariqat atau tasawuf tuan-tuan sudah menjadi fenomenal. Ala sadonya orang mengaku berthariqat, sadonya orang mengaku bertasawuf. Oke. Tasawuf kok secara garis besar gimana? Dua baginya itu. Ada yang non sunni, ada yang sunni. Sunni kuapo adalah thariqat atau tasawuf yang beraliran ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang non sunni berarti tidak ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Kok kita belajar di peradaban Islam, pemikiran Islam, orang Syiah itu ada tasawufnya itu, orang Mu'tazilah itu ada tasawufnya itu, orang Murji'ah itu ada tasawufnya itu. Tapi itu aliran-aliran yang dianggap sesat dalam pemikiran Islam. Maka itu tidak perlu kita bahas. Karena itu sudah dianggap oleh para ulama sebagai aliran yang menyimpang. Yang perlu kita bahas adalah itu sunni atau ahlus sunnah wal jamaah. Thariqah ahlus sunnah wal jamaah kok kita itu salah satu. Itulah itu yang mu'tabarah. Thariqah ahlus sunnah wal jamaah yang mu'tabarah itu artinya diakui oleh seluruh para ulama di dunia. Ada thariqah Jamaah, Qadiriyah, Syattariyah, Sadiliyah, Naqsyabandiyah, selalu begitu kok itu masuk dalam kategori thariqah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi thariqah Ahlussunnah wal Jamaah kok ini ada dua versi. Ahlussunnah wal Jamaah, thariqah Ahlussunnah wal Jamaah ada dua balik versi. Satu namanya tasawuf falsafi. Satu lagi namanya tasawuf akhlaki. Akhlaki pakai Q seharusnya, akhlaki. Apa bedanya kok beda? Jadi kita kini kok mulai keluar kita dari hitoh gitu kok. Dengan maraknya fenomena di sosial media, kita yang seharusnya di kelas A kadang menyebar gitu ke kelas B. Itu tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah juga, tapi beda manhajnya. Falsafi apa bedanya? Secara alat falsafi ini menggunakan akal. Itu tak tahu kita di mana ranah kita tuan-tuan. Bukan berarti menggurui tidak. Tak tahu saja. Pengenalan diri kita kok aliran kita macam mana. Iko alatnya hati. Beda tu orang. Tadi kita tahu kita yang mana kita. Tasawuf falsafi artinya filsafat. Ini menggunakan akal di dalam mencari mengenal Allah itu menggunakan akal. Kok kita menggunakan
billahi qalbu. Dari mana itu buktinya? Itu zikir pertama latifatul qalbi. Yang kedua, metode orangku adalah dengan berpikir. Yang diajak oleh orang adalah berpikir. Kalau metode itu zikir, kan beda itu. Zikir juga ujungnya memang, tapi beda itu. Metode falsafi, metodenya dengan berpikir. Misalnya, bagaimana caranya kita mengenal Allah? Dipikirkan gitu. Kalau kita tidak mau pikirkan itu, ambo hanya berpikir. Pemahaman, pahamnya. Cuman pahamnya yaitu dengan mencari. Jadi orangku dapatnya paham tentang hakikat, dapatnya paham tentang ma'rifat dengan mencari. Alat mencarinya akal. Kita pahamnya dapat dengan diberi. Itu dia gitu tuan. Kita diberi siapa? Diberi Allah. Orang itu mencari. Misalnya itu, wa yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi, kata Allah dalam Quran. Muhammad, ketika orang-orang Yahudi bertanya tentang ruh kepadamu, jawab saja, ruh itu urusan Allah, habis. Maka orang-orang yang falsafi itu dicari-cari itu balik lewat pemikirannya. Cuman ruh itu, di mana letak ruh itu dalam tubuh? Ruh itu terbagi berapa? Apa hubungannya diri dengan ruh? Apa hubungannya Allah dengan ruh itu? Dicari-carinya itu kan. Sehingga kaji saja mainnya, teori main. Kalau kita enggak, kalau memang ruh itu kata Allah urusan Allah, ya udah tidak usah dicari. Kalau memang tujuan kita hanya Allah, kalau berkehendak Allah, dia dipahami kita tentang ilmu ruh itu tanpa harus kita cari-cari melalui akal. Itulah kira-kira beda. Kalau tidak, yang falsafi itu mencari teori yang tinggi-tinggi, kajian tinggi, mengaji ma'rifat, ceramah tentang ma'rifat, kajian ma'rifat bab 1, kajian ma'rifat bab 2. Kalau kita tidak, pernahkah kita dikaji ma'rifat di sekolah? Kita hanya disuruh untuk berzikir. Kalaupun ada paham itu, paham yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kebenaran, macam mana kebenarannya? Kalau yang falsafi, belum tentu kebenaran. Kebenarannya belum tentu benar. Mengapa? Karena dia dicari. Kepahamannya tuh dicari. Kemana kebenaran kita yang akhlaki? Belum tentu benar. Kalau kita sudah pasti benar, itu beda itu Pak. Sudah pasti benar. Terakhir, buahnya apa buahnya daripada tauhid tasawuf falsafiko? Iko akan melahirkan para ahli pemikir. Orang yang itu tuh menjadi ahli pemikir. Apa cerminannya pada dirinya? Pandai bicara. Orang-orang yang mendalami koko akan pandai dia bicara, menteorikan pemahaman yang didapatkannya melalui tasawuf falsafi betul. Sedangkan di koko buahnya adalah menjadi ahli zikir, hadis. Ahli zikir. Cuman cerminannya pada dirinya nampak melalui adab dan akhlak. Makanya namanya ikut tasawuf akhlaki, ikut sebagai pemikir namanya tasawuf falsafi. Kat situlah bedanya teman-teman. Kini tuh karena marak di TikTok, di Facebook, di Instagram, di YouTube, kaji tentang ma'rifatullah, tapi satu itu mengarah ke situ teman-teman. Kasih arahnya. Cobalah cari di Facebook, di YouTube para mursyid thariqah yang muktabaroh. Pada tidak membuka kaji ma'rifatullah ke orang umum, tak pernah. Kepada pun itu hanya
ini enggak, tuh cari di TikTok, buka kaji tinggi-tinggi, tapi ini hanya mengandalkan akal. Kita enggak, kita hanya hati. Makanya para mursyid, buya sepuh pernah cerita tentang itu ke masyarakat awam. Mengapa? Karena kita bukan tasawuf falsafi, kita adalah tasawuf akhlaki. Tasawuf itu tasawuf akhlaki. Tidak perlu kaji tinggi-tinggi, kaji ma'rifat, kaji teori itu tak perlu. Itu hanya perlu gunakan hati untuk berzikir. Apapun paham itu adalah paham yang diberi. Bagaimana kebenarannya? Jangan ragukan. Kebenaran yang datang dari Allah, al-haqqu min rabbik, yang datang dari Allah itu pasti hak. Itu belum tentu. Cemana wahyu, maka orang itu senantiasa menjadi ahli zikir. Dawamu hudurul qalbi ila Allah Ta'ala, di mana berkekalannya hatinya kepada Allah, zahiran wa batinan, secara zahir dan batin. Itulah wahyu. Dari mana itu tercermin? Dari adab dan perilaku. Makanya itulah namanya ihsan. Ihsan itu adalah muhsin, orang-orang yang baik dan senantiasa berbuat baik. Cerminkan daripada adab dan akhlak dalam kepribadian. Mungkin terakhir, kini kong apa bedanya adab, akhlak dan etika? Itu cuma kita membedakan, teman-teman. Adab kan buahnya tadi menjadi orang yang beradab dan berakhlak. Adab adalah kondisi batin seseorang. Adab itu adalah batiniah, batin. Artinya camano keadaan spiritual dalam batinnya. Begini kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah, fa idza hasanat fa hasana jasadu kullu, fa idza fasadat fasada jasadu kullu. Dalam diri seseorang itu ada segumpal daging. Kalau baik daging itu baik seluruh tubuhnya, kalau buruk daging itu buruk seluruh tubuhnya. Jadi adab itu adalah apa keadaan dalam batinnya. Mungkin dulu disebutkan di kebetulan paham. Sedangkan akhlak adalah cerminan perilaku di luar, cerminan sikap lah, murah. Sikap. Kata Nabi, az-zahiru tadullu 'alal batin. Yang nampak di luar itu sebenarnya menunjukkan cemana kualitas di dalam. Itulah kata hadis Nabi. Dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka baik seluruh tubuh. Kalau daging itu rusak, maka rusak seluruh tubuh. Ala wahiyal qalbi. Ketahuilah bahwa yang batin itu adalah qalbi. Adabku adalah kualitas batin seseorang. Kalau rancak kualitas batin akan tercermin melalui akhlak dalam perilakunya baik. Kalau buruk batinnya seseorang, maka akan buruk pula yang nampak dan keluar dari ekspresi anggota tubuhnya. Misalnya begini, Ambo lebih tua mulai dari Tuan Khalifah Rusdi. Betul, Ambo lebih tua. Tapi yang Ambo pandang bukan akhlak beliau, bukan jasmani yang beliau, mengapa mencium tangan ke beliau. Dari segi apapun, Ambo lebih senior dari beliau. Dari segi jasmani, mengapa cium tangan kepada beliau? Itu kontroversi di kampung Gotonga. Dan itu yang perlu kita jelaskan tuh. Mengapa cium tangan sama yang lebih muda? Dan itu jadi kontroversi. Artinya yang kita pandang adalah kualitas batinnya. Kualitas batinnya mumpuni dan itu akan tercermin keluar. Jadi cemana parangnya kita? Parangnya itu adalah akhlak. Dari mana datangnya parang itu? Parangnya itu datang dari kualitas batin. Batin itu cuman batinku itu urusan Allah Subhanahu. Kata Nabi, "Adabani Rabbi fa ahsana taqdibi." Allah sendiri yang mendidik batin hambaku. Kata Nabi yang mengatakan, maka jadilah adabku yang paling tinggi, kata Nabi. Kita pun seperti itu. Untuk memoles kualitas batin kita, biarkan Allah yang memoles melalui apa? Melalui metodiko. Jadi ada kalanya akhlak itu bisa direkayasa, tapi itu tidak akan lama.
tapi adat tidak akan bisa direkayasa. Karena itu adalah bentuk dari cerminan batin seseorang. Batin tidak bisa direkayasa. Misalnya dalam latifah itu kan ada penyakit masing-masing. Yang mana yang mendominasi, akhlak mazmumahnya kah atau akhlak mahmudah, akhlak yang buruk atau yang akhlak yang terpuji? Kalau yang mendominasi adalah akhlak buruk, maka akan buruk akhlak itu. Adatnya kok kalau yang buruk-buruk sifat-sifat yang mendominasi, yang merajai, pasti. Misalnya ada orang kasar pada mengecek, asal mengecek ini tak singgung awalnya, mengecek tak singgung. Dari mana itu? Itu tidak datang serta merta dari luar itu berasal dari dalam. Jadi yang di dalam itu namanya adab, yang di luar tercermin, yang berasal dari dalam itu cerminannya dari dalam itu di luar namanya akhlak. Akhlak itu aja cium tangan. Artinya apa? Kalau secara batinnya ruhaniah itu takluk kepada para khalifah. Itu maksudnya. Ruhaniah itu takluk kepada tuan guru. Mengapa? Ya ruhaniah itu masih belum tercerahkan, sedangkan tuan guru dan para murid-murid yang lain telah tercerahkan. Artinya batin kita kalah ke batin beliau. Maka dicerminkanlah dari tubuh kita kalahkan tubuh beliau. Mengapa? Az-zahiru tadullu ala batin. Yang zahir itu menunjukkan kualitas yang di dalam. Kenapa etika itu? Etika itu dalam bahasa Arab namanya uruf, adat budaya. Nilai-nilai kebaikan yang dihasilkan dari budaya. Beda antara etika, adat dengan akhlak. Budaya itu misalnya sudah makan bersama kita sama para orang tua-tua, sebelum basuh tangan, orang jangan basuh tangan gitu. Itu namanya etika. Artinya kok dilanggar pun itu tidak bagus gitu. Jangan dulu basuh tangan gitu, sudah makan gitu, orang masih makan gitu, basuh tangan gitu. Itu etika namanya. Artinya itu hasil buatan manusia. Kalau itu kok dilanggar berdosa. Adat tidak bagus, akhlak kurang ajar berdosa. Kalau itu pelanggarannya tidak masalah. Karena itu hasil dari budaya manusia. Hasil budaya manusia. Misalnya, kok sedang ada majelis, di mana duduknya imam, di mana duduknya khatib, itu diatur dalam budaya. Itu namanya nilai-nilai kebaikan yang berasal dari hasil budaya manusia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebagai gambaran dasar bagi kita bahwa panjangnya proses perjalanan seseorang secara zahir dan batin itu sebenarnya sudah ditentukan Nabi itu. Bukti kita ittiba mengikuti Nabi adalah ikuti jalan Nabi. Itu pun namanya babnya bab ihsan. Kan ada bab Islam, dan Islam kok di situ kita itu Pak. Syariat ada syahadat, puasa, zakat, haji kok di situ itu. Ada namanya bab ihsan. Bab ihsan itu dari situ, dari thariqat, hakikat, thariqat balik ma'rifat. Itu bab ihsan saja. Jadi ternyata kalaulah memang perlu, itu cara kita berpikir. Kalaulah perlu jasad itu, mengapa jasad itu pulang ke tanah ini dipijak-pijak orang, sedangkan ruh itu diangkat? Artinya mana yang penting? Kita memoles ruh kah atau kita memoles jasad kita? Kok ini enggak? Naik asal lambung sakit pai kapot kita. Naik juga sakit pai kasih cek terus. Bagaimana kalau seandainya rohaniah kita tidak sakit? Padahal yang diangkat ke langit yang ketujuh adalah ruhaniah kita tuh. Perjalanannya panjang. Kalau badan kita kuat, perjalanannya di syariat sana gitu Pak. Syariat sana Pak. Puasa, zakat, haji, di syariat sana Pak. Itu panjang jalan tuh, itulah perjalanan ruhaniah gitu. Artinya kalau memang kita tidak termasuk orang-orang yang beruntung, alhamdulillah kita lah masuk ke thariqah. Artinya ada kesempatan kita untuk membuka buah durian. Tapi kalau hanya sekedar lolong saja, indah istiqomah ala syariatil dharra wa thariqatil bayda, indah istiqomah dalam syariat dan thariqah, ada itu harapannya akan terasa dia cuma rasa durian itu tadi. Tidak bisa kita pastikan, tapi itulah harapan kita tadi. Namanya roja, harapan yang tinggi kepada Allah untuk mencapai apapun yang dijanjikannya dan dijanjikan oleh Rasul. Tuan-tuan
Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir, apa kira-kira mazhab dalam orang bertasawuf? Jadi perlu juga kita tekankan. Apa mazhab tasawuf? Kalau di fikih kan ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Ada mazhab. Sebenarnya mazhab dalam tasawuf adalah ma'alqallaha bihi. Mazhab dalam tasawuf adalah sesuatu yang kita yakini kita akan sampai kepada Allah dengan itu. Kita jelaskan maksudnya ini. Mazhab dalam tasawuf adalah aliran thariqah manapun yang kita ikuti, yakini bahwa dengan thariqah itu engkau akan sampai kepada Allah. Itulah mazhab dalam tasawuf. Tidak usah kita cari itu mursyidnya orang cak mana, mantap mana, itu paten mana. Ya itulah goyang itu. Yakini betul-betul kalau memang hanya di TNAJ Thariqah Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah kita berguru, yakini bahwa kita akan sampai kepada Allah dengan Thariqah Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah. Itulah namanya mazhab. Kalau ditanya apa mazhab? Kamu mazhab apa? Thariqah Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah. Ada Thariqah yang lain, ada. Dalam itu tuh Thariqah Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah banyak. Di Aceh MPTT itu Al-Khalidiyah saja ada Jalaliyah. Tapi itu bukan mazhab saya. Mazhab saya adalah mazhab Thariqah Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah. Mengapa itu mazhab? Kata orang misalnya, karena saya yakin dengan thariqah itu saya akan sampai kepada Allah. Habis. Hebat mursyidnya, hebat seorang yang salah itu. Dan urusan apa itu? Ambo yakin bahwa dengan thariqah Naqsyabandiyah yang ikogo, ambo akan sampai kepada Allah berkat doa dan bimbingan Tuhan Guru aku. Mau hebat mursyid orang, mau hebat khalifah orang itu, Allah terserah. Makanya mazhab dalam tasawuf adalah ma'alqallaha bihi. Apa yang menyampaikan saya kepada Allah, itulah mazhab saya. Itu. Jadi ada situ Qadiriyah, Syatariyah, Syaziliyah, itu urusan dia. Urusan ambo adalah mazhab ambo. Mazhab ambo apa? Ya, thariqah yang sedang ambo berguru di dalamnya. TNAJ, Thariqah Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah. Yang lain tidak mana? Indah ambo katakan sesat, tapi itu bukan mazhab ambo. Mazhab ambo adalah tempat ambo berguru kini. Mungkin itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Kalau seandainya ada yang salah penyampaian ambo zahir dan batin, ambo mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kepada Tuan Khalifah Pemimpin, Tuan Khalifah Abdullah dan Tuan Khalifah saudara, tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.